tetap kita bisa juga memanfaatkan yang biasa kita pakai Mendeley ya. Kalau Iya, mahasiswa betul. S1 Mendeley itu udah biasa itu. Ya. Nanti kita bisa cari metadatanya, lalu kita bisa arahkan ke, aplikasi yang lain atau tools yang lain untuk melihat mapping-nya gitu ya, terhubungan antara dan ini dengan penelitian yang lain, baik, berhubungan dengan keterkaitan apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada para pemirsa dan juga teman-teman sekalian. Pada saat ini kita ada pada acara yaitu Sakti Podcast ya, yang dimana saya yaitu Mahran Rangga Basius dari jurusan Teknik Informatika bersama dosen yang sangat hebat, dosen yang sangat luar biasa, yang dimana pada saat ini beliau bukan sebagai dosen saja, tapi sebagai sekretaris dari jurusan. Apa kabar Pak Agung Wahana? Sehat? Alhamdulillah sehat. Gimana Ah, Mahran kabarnya? Alhamdulillah sehat Bapak. Pada saat ini ada Pak Agung Wahana yang dimana beliau ini sebagai dosen dan juga sekretaris jurusan dari jurusan Teknik Ya, Informatika, betul ya Pak ya? betul. Oke. Di sini Pak Agung Wahana ini, beliau ini sebagai sekretaris jurusan. Nah Bapak, kalau misalnya Bapak ini asalnya dari mana sih Pak? Kalau saya asalnya dari Salatiga ya. Oh, Ah, rantau ke tahun 2. Itu wah, sudah lama ya, sudah sangat lama sudah Pak itu lama mah ya. Pak. Duh, saya juga belum lahir sih Pak sebenarnya Pak. Iya, Oke, berarti dari Salatiga Bapak merantau berarti ya, Pak, ke sini, Pak? iya merantau. Jadi setelah lulus SMA, kuliah saya di Bandung semua, saya di Jawa Barat ini ya. Oh kita 6 gitu ya. Tapi kalau misalnya dari SD sampai SMA itu Bapak masih di Iya, saya Salatiga? masih di kampung halaman di Salatiga, SD di Oh, sana, SMP di sana, hanya juga 3. berarti Jadi baru pas masuk kampus ya, Pak? ya setelah lulus SMA itu rantau. Gimana sih, Pak, rasanya merantau gitu dari Salatiga terus sekarang ke Bandung gitu, Pak? Ya awalnya sih memang, ikut kakak ya, di 94 kakak pindah ke Jakarta, saya tetap di jadi, pengalaman merantau seorang diri itu juga itulah perjuangan yang berat gitu ya, jauh dari keluarga, jauh dari saudara gitu ya. Iya sih. Iya sih, Pak, sangat kerasa juga sama Mahran gitu ya, gimana gimana rasanya jauh dari orang tua. Kalau misalnya Bapak tuh sering pulang nggak, Pak, waktu kuliah dulu gitu? Kayak kangen rumah gitu, Pak? Paling ya tahun sekali gitu ya, karena ya sambil kuliah itu juga effort yang sangat tinggi. Jadi waktu Oalah. S1 itu saya kerja dulu, baru sambil kuliah gitu ya. Jadi biasanya pulang itu pas itu yang Oh. nikmatnya pulang kampung itu ya memang Mudik ya, itu. Pak, Ya mudik? mudik itu menariknya kalau sudah terlalu lama tidak pulang itu rasanya hebatnya di situ gitu ya. Sesuatu yang tidak bisa kita apa ya, ungkapkan, sesuatu yang memang menjadi apa ya, cita-cita seorang kalau pulang kampung itu kalau mudik itu ya waktunya lama gitu itu yang Oh, iya. Tadi kan kata Bapak tuh Bapak sambil bekerja ya, Pak? Waktu itu bekerja apa, Pak, kalau boleh tahu? saya dulu kerja di lembaga pendidikan sebenarnya. Lembaga pendidikan Oh. jadi dan mengenal komputer tuh dari waktu SMA. Jadi saya zamannya komputer masih Windows 3 itu saya udah mengenali. Masih ada DOS-nya dulu masih pakai DOS begitu ya. Kerja di lembaga pendidikan itu dan Microsoft Office masih dulu belum Microsoft belum mengeluarkan ini, belum kan Excel gitu ya. Mhm. Dulu adanya Lotus, terus ada lagi untuk buat prosesor itu pakai Woodstar gitu ya. Zamannya kita pakai ngetiknya kalau buat huruf tebal itu harus dikontrol di antara kata itu ya. Kalau sekarang kan lebih mudah. Iya sih, Ya Pak. memang mengenal komputer udah lama ya dari awal SMA itu sudah mulai mengenal gitu ya. Jadi waktu itu Oh. kita masih apa ya, menggunakan disk, floppy disk gitu ya. Oh, Jadi iya iya. zaman itu kalau kita jalan-jalan pakai floppy disk itu hebat sekali. Karena orang lain belum tentu
belajar komputer gitu ya. Kalau sekarang pakai floppy disk ya kan orang ini jadul nih kelihatannya gitu ya. Oh. Berarti udah berpengalaman sama komputer Ya, dari ini ya, dari SMA ya, Pak? ya, belajar coding itu masih pakai disk gitu ya, atau pakai clipper kalau dulu ya. Harus ngetik dari baris per baris, lalu, apa, ubah menjadi exe-nya, itu proses yang panjang gitu ya. Jadi kita harus, eee, untuk membuat program itu harus banyak perhitungan. Kalau sekarang kan, visualisasinya lebih mudah ya. Kita harus menghitung lebar kolom dan panjang baris dalam satu monitor, gitu ya. Oh, begitu ya, Pak. Oke. Berarti Bapak tuh emang merantau dari pas awal kuliah mungkin ya, berarti pas gitu baru awal kuliah tuh Bapak berarti di Saya pernah kuliah, jadi kuliah saya ada 2 waktu itu ya, satu di teknik informatika, tempat saya kerja itu, lembaga pendidikan, terus saya kuliah juga di, bidang akuntansi, tapi yang saya akuntan selesaikan malah di akuntansinya, di oh, berarti Bapak awalan baru menyelesaikan S1 sebagai akuntansi, Pak? iya, Atau gimana? sarjana ekonomi, di bidang ekonomi. Oh. Baru lanjut di tahun 2004 itu masuk ke informatika ITB. Terus Oh. lanjut lagi 2021 lanjut ke program doktor di IPB Kit University, lah sekarang sedang ongoing kan. Ah, oh, berarti sekarang Bapak masih menjalani, apa ya, ongoing ya, Pak, di IPB? ya, kuliah untuk doktor di IPB ya. Nah, sebenarnya, kepikiran gitu ya dari Mahran kayak gimana sih, Pak, cara Bapak, membagi ataupun me-manage waktu ataupun pekerjaan Bapak kayak sekarang Bapak sambil berkuliah juga, Bapak juga sambil mengajar, Bapak sambil bekerja gitu, Pak? Ya itu yang pertama adalah, mengelola ini ya, kerjaan. Waktu kan tetap 24 jam gitu ya, itu dikelola kan tetap 24 jam gitu ya. Biasanya waktu kerja ya kita gunakan kerja gitu ya. Mmm, Terus biasanya kalau waktu S1, S2 dan pun S3 biasanya mengerjakan, eee, tugas-tugas di kampus gitu ya, atau penelitian itu nanti setelah malam gitu ya. Jadi oh, kadang-kadang tidur dulu gitu ya, nanti malam baru bangun, baru kita selesaikan malam gitu ya. Itu berarti biasanya lebih lebih fresh gitu ya. berarti tetap sama kayak kita ya, Pak, sebagai mahasiswa yang Iya di mana sama ngerjainnya kita. malam-malam gitu, Pak? Kadang-kadang kalau tugasnya banyak, ya mana dulu yang harus diselesaikan gitu ya. Kejar SKS itu ya, sistem kerja semalam ya, selesai dulu selesai. Berarti sama ya, Pak, kayak kita suka Ya kejar karena deadline gitu, Pak? kalau ke program dokter kan banyak yang riset gitu ya, Oh, review-review gitu ya, itu yang banyak gitu ya. Jadi berarti kalau misalnya tugas-tugas yang di mana itu buat dokter gitu ya, Pak, itu tuh tugasnya kebanyakan tentang jurnal gitu ya, Pak? Riset iya, jurnal? riset aja jadi literatur review begitu ya, tentang misalkan, eee, kita punya kajian ini nanti kita harus, review beberapa artikel gitu ya. Mmm. Ya seperti membuat state of the art gitu ya. Nanti biar kita Oh. paham tugas-tugasnya sama nanti seperti tugas kita kalau Matlab bikin proposal gitu ya. Pernah juga, kalau di IPB ada yang mata kuliah yang ada praktikumnya walaupun S3 ya. Jadi Oh, masih ada praktikum iya, juga, Pak? pengenalan pola itu Oh, ada praktikumnya gitu keren. ya. Biar kita refreshing lagi gitu ya, refresh lagi, pemahaman kita terhadap, pemrograman walaupun masih pakai Python ya kalau Oh, sekarang kalau banyak pakai berarti sekarang kebanyakan pakai Python ya, Pak, kalau ya untuk, eee, learning, deep learning gitu ya, itu memang Python atau R itu yang menjadi andalan biasanya. Tapi mmm. kalau untuk literatur review banyak tool yang bisa dipakai gitu ya, misalkan Paris and Publish gitu ya. Lalu untuk visualisasinya nanti kita bisa pakai Post Viewer gitu ya. Jadi kita mencari artikel dan keyword-nya, operator Iya. tertentu dengan kata itu, kita bisa mengambil dari misalkan dari Google Scholar atau dari Scopus gitu ya. Nanti kita dapat tuh, artikel-artikel yang beririsan atau berhubungan dengan keyword yang kita gunakan. Nah, dan Oh. dari situ kita bisa bisa cari keterhubungan antar artikel. Artikel ini, dimulai tahun berapa, dia terhubung dengan penelitian-penelitian
tahun berapa saja, itu sekarang lebih mudah, kalau dulu enggak. Tetap kita bisa juga memanfaatkan yang biasa kita pakai Mendeley ya, Iya, kalau mahasiswa betul. S1 Mendeley itu udah biasa itu. Ya. Nanti kita bisa cari metadatanya, lalu kita bisa arahkan ke, aplikasi yang lain atau tools yang lain untuk melihat mapping-nya gitu ya, terhubungan antara dan ini dengan penelitian yang lain, baik, berhubungan dengan keterkaitan apa, tema ataupun keterkaitan dengan autornya. Oh, Gitu. begitu. Sekarang makin mudah sih kalau untuk apa ya, literatur review. Iya sih, Pak, emang semakin mudah, tapi untuk kita sebenarnya tetap susah sih, Pak. Hanya kita nggak pernah pakai saja ya. Mhm. Download-download semua ada over data gitu, tapi yang diambil cuma satu aja, Iya. satu 2 selesai gitu ya. Nah, Pak, kalau misalnya perbedaan tugas akhir dari S1 yang Bapak S1 nih, terus Bapak S2 gitu, tugas akhirnya bedanya apa sih, Pak? Kalau S1 dulu saya bikin produknya itu sistem informasi ini ya, sistem informasi apa, persediaan barang. Oh, Kalau di akuntansi itu kan ada metode untuk menilai harga pokok gitu ya. iya. Harga pokok itu dinilai dengan metode tertentu, ya saya gunakan salah satu metode. Nah, sedangkan kalau S2 saya buat ini, apa, perencanaan sistem. Oh, Jadi seperti blueprint gitu ya. iya, Ya blueprint di kampus saya dulu, buat blueprint untuk, apa, kebutuhan sistem informasi di dalam kampus. Ya kalau kita bikin blueprint-nya di PT-PD gitu ya. iya, Nah itu, kebutuhan yang menjadi pokok, aplikasi pokok yang harus ada. Nanti, aplikasi yang pendukung ya, kalau yang pokok itu kan, Salam itu aplikasi utama, iya, aplikasi utamanya. terus nanti ada Baru nanti aplikasi yang ada lain pendukung, ada aplikasi yang, apa ya, eee, memang nanti layak untuk dikembangkan dari aplikasi yang ada ini. Jadi nanti ada satu aplikasi lagi atau aplikasi lagi yang memang 5 tahun ke depan atau berapa tahun ke depan itu seperti apa. Jadi kita akan mengembangkan teknologi-teknologi yang kira-kira aplikasi ini bisa dikembangkan dengan teknologi atau muncul aplikasi baru yang, menjadi, core bisnis dari lembaga. Kalau di sini kan pendidikan, jadi nanti fokusnya ke mana, ke pendidikan ya. Salam selalu oh, di-upgrade terus ya. Seperti itulah, jadi sistem itu kan tumbuh. Iya, tapi tumbuh terus. Bisa nambah fitur, bisa mmm, nambah kemampuan gitu ya, Kak, ya. oh, kayak Nah, gitu. kalau yang untuk, S3 ini fokus pada kalau S3 kan harus ada kebaruan. Ini fokusnya beda lagi, ini masuk ke ranah learning gitu ya. Jadi Oh, ini kemungkinan besar nanti ke prediksi curah hujan. oh, Jadi kalau prediksi di curah IPB hujan. itu arahnya nanti tetap harus ada ke apa, distingsi yang ada di PB yaitu agromaritim presesi. Jadi Oh, arahan sana. Nah, ini fokus ke curah hujan itu masuk ke bagian klimatologi. Ya ada kalau enaknya itu kalau di klimatologi itu ada data-data yang sudah bisa kita download, jadi kita tidak perlu ke lapangan. Ya ada data yang, eee, data-data curah hujan yang sudah terjadi dari tahun 1985 sampai tahun ah, kemarin. oh, berarti masih update gitu ya, Pak? Di-update, ada lagi Oh, satu data yang memang dia untuk proyeksi atau prediksi. Dia oh, sudah bisa menentukan data-data untuk tahun 2100. wah, sampai Jadi 2001. ada prediktor, ada ininya, nanti sudah ada. Nah, Oh, itu data alah, itulah yang kita oh, gunakan untuk melakukan prediksi dengan metode yang kita gunakan. Ya, oh, kan datanya itu data bentuk peta gitu, mapping ya, spasial dan geospasial itu biasanya berbentuk peta. oh, Kalau geospasial, temporer itu biasanya di dalamnya ada data-data, ini, eee, apa, data-data yang ada isinya tiap hari, mmm, ya. iya, Misal curah hujan tanggal hari ini, kemarin, atau 1 bulan itu ada datanya, ada mungkin datanya ada hujan, ada tidak gitu kan. Kalau kita 1 bulan ini hujannya mungkin hanya berapa kali gitu ya, itu datanya masuk dalam mapping-nya itu ada datanya. Itu bisa kita prediksi nanti. oh, berarti kalau misalnya prediksi gitu tugas akhirnya sama ya, Pak? Kamu tuh membuat sebuah produk gitu, Pak? Ya memang kalau di IPB biasanya ada produknya gitu, tapi nanti yang dilihat dari kebaruan ini, apa yang dari yang sudah ada gitu. Jadi Oh, ada teori ini, nanti kita coba atau algoritma ini, itu kita kembangkan. Kita kembangkan nanti ada yang baru dari bagian ini ada nggak gitu. Tapi di dunia juga biasanya kalau itu kan harus dilihat apakah sudah ada yang kita kembangkan ini sudah ada pernah publish atau belum gitu ya.
Kalau sudah pernah publish ya kita bisa cari kebaruan yang lain gitu. Dokter itu kan harusnya memang ada kebaruan yang harus kan, tidak harus baru sama sekali, satu metode kita ubah sedikit dan yang lain itu belum ada belum publish, itu sudah satu kebaruan. Walaupun Oh, sedikit ya, tidak harus besar-besar, yang baru itu harus yang besar, enggak juga sih. berarti nggak harus sesuatu yang besar gitu ya, Pak? Ya, hanya Yang masalahnya kalau di IPB biasanya ada 2 hal ya, satu tentang ilmu komputernya sendiri atau informatikanya, satu lagi di bagian apa, bagian itu agromaritimnya. oh, Bisa ke pertanian, ke lautan, atau kehutanan, perikanan gitu ya, masih ada. terus apa, kan tadi kebaruan ya, tentang Ya. kebaruan gitu. Nah, bisa nggak sih, Pak, kebaruan ini tuh diganti untuk, tentang kemanfaatan itu sendiri gitu, Pak? Nah, biasanya karena, kalau IPB ya, kalau IPB itu fokusnya ke agromaritim, biasanya nanti diarahkan untuk, apa, untuk kemanfaatan di bidang pertanian atau bidang kelautan atau nah, kalau ini kan prediksi curah hujan. Prediksi curah hujan itu nanti berarti kita bisa menentukan dalam mungkin rentang waktu tertentu, itu kita bisa, prediksi curah hujannya gitu ya. Nanti tetap modelnya harus apa, dievaluasi ya, mungkin model yang bagus. Oh, Nah, nanti bisa dipakai tuh di daerah, yang itunya, di nah, daerahnya, Pak? data saya itu kan nanti seluruh Jawa gitu ya. Oh, Jawa ada data seluruh Indonesia, sudah kita ambil nanti. Nah, nanti diprediksi seluruh Jawa itu curah hujannya tiap daerah seperti apa. Nah, itu bisa manfaatkan untuk kalau di pertanian kan bisa untuk cocok tanam gitu ya, iya musim cocok tanam. betul. Kalau sekarang kan apa, perubahan iklim kan, musim hujan, musim panas itu kan, geser gitu ya. Iya Itu yang kadang-kadang, apakah nanti model ini bisa dipakai untuk dengan kondisi kondisi perubahan iklim yang yang kan gitu ya, yang iya. sebenarnya hujan tapi tidak hujan gitu ya. Oh iya, betul. Akhirnya udah panas masih hujan gitu ya. Iya, Ada istilahnya ada yang panas ini panas basah gitu ya. Panas beda-beda ya, ya Pak? panas basah itu yang harusnya sudah kemarau tapi masih hujan, udah hujan gitu ya, Iya. itu ya. Nah, kondisi itulah yang nanti menjadi menariknya di situ, manfaatannya Oh, dari situ. berarti nanti langsung bisa dipakai untuk khalayak pun bisa ya, Iya Pak, bisa kalau nanti, oh, ya beberapa hal itu bisa karena kalau kan masuk sebenarnya masuk, ada juga yang berbasis image processing. itu apa, Pak? Image processing itu jadi nanti kalau ini contohnya ya, ada yang meneliti tentang jarak antara pohon sawit dengan pohon sawit yang lain. Itu dihitung dengan image processing-nya, Oh, ya nanti nah di dalamnya nanti bisa kita ngitung jaraknya, lalu bisa juga untuk pemupukan secara otomatis. Jadi kalau kita sudah petakan nanti, pupuk, area mana saja yang sudah dipupuk itu nggak perlu iya. dipupuk lagi. Oh, Berapa kebutuhan pupuknya, itu bisa dari daun kan bisa kelihatan. Di image processing kan bisa buat mengolah iya, apa, contoh daunnya gitu ya. Jadi daun iya. yang warna yang sehat, daun yang sakit, Udah daun ada yang klasifikasinya gitu ya, Pak, ya ya? kita klasifikasikan lalu nanti bisa diimplementasikan untuk pemupukan yang kalau manual kan biasanya pokoknya pupuk aja, apakah Iya, sebenarnya kalau ini pupuk, daerah area ini pupuknya yang dibutuhkan apa gitu ya. Kalau manual ya semua jenis pupuk ditaburin aja gitu, kalau ini nanti sesuai dengan kebutuhan. Ini bisa dimanfaatkan seperti itu. bener-bener bisa menambah, apa ya, pembelajaran ilmu nih dari Bapak banyak banget kayaknya nanti tiba-tiba saya lanjut S2, Ya, S3, duh boleh, semoga Pak, minta tolong ke Bapak gitu, Pak. ya nanti bisa biasanya kalau, eee, apa, penelitian dari dosen yang hal itu bisa diimplementasikan ke S1 juga Oh, nanti gitu. Kan banyak yang dilibatkan tuh mahasiswa S1 karena iya. S1 kan masih fresh gitu ya, fresh coding-nya masih Aduh, semangat-semangatnya gitu ya. semangat Kadang-kadang sekali, Pak, tiap malam, Pak, iya, banyak error-nya, Pak. ya itulah kalau melakukan coding kalau nggak error kelihatannya nggak menarik. Aduh, oke, eee sebenarnya masih ada banyak pertanyaan, Pak. Nah, pada saat ini tuh. Nah, salah satunya ada pertanyaan tuh, gimana sih, Pak, awal mula Bapak mutusin menjadi dosen, Pak? Ya itu tadi, karena pertama kali saya kerja di lembaga pendidikan ya, terus gitu ya, kan, awalnya membantu, lama-lama kan juga sebagai instruktur ya, dan, lembaga ini berkembang menjadi tinggi. Oh, Jadi mau tidak mau kita harus melanjutkan studi. Jadi untuk bisa tetap fokus mengajar.
Iya Ngajar itu kan bisa instruktur sekarang dan gitu ya. iya. Itu sama itu jadi awal mulanya dari situ, dari instruktur itu, kembang menjadi kalau dari awalnya sih lulus SMA belum ada kepikiran gitu ya, tapi Mhm. karena kita bekerja di lembaga pendidikan, terus gitu ya, itu terbawa. Dimulai muncul itu ya, ya dari awal sih, jadi pada saat mulai kerja itulah yang Baru mulai muncul ketertarikan ya untuk menjadi dosen gitu ya, ada. Pak? Kita kan Oke. mau kerja apa saja, kalau sudah ada, apa, jalurnya yang pasti gitu kan enak ya. Kalau ini Insyaallah gitu. kadang-kadang maunya A tapi dapatnya B gitu ya, itu yang susah. Terus, kalau misalnya kegiatan sehari-hari Bapak tuh sebagai dosen gitu ataupun ya kegiatan sehari-hari Bapak seperti apa sih, Pak? Kalau dosen ya sama itu kan karena selalu ada, apa ya, kan harus ada pembaruan gitu ya, makanya kalau upgrade lah ya. Ya Pengetahuan sekarang kan juga kembangnya cepat ya. ya, beda dengan zaman dulu. Ya satu pengetahuan itu bisa, apa, kita pahami itu dalam waktu yang lama itu masih masih tidak banyak Iya, berubah. Kalau sekarang mah baru berapa hari sudah berubah udah lagi, berubah. udah ada lagi gitu ya. Karena Iya. bergerak sangat cepat ya mau tidak mau, ya memang kita tidak bisa mengikuti secara langsung gitu ya. Mmm. Tapi setidak-tidaknya apa yang ada perkembangan itu kita ikutin saja gitu ya, kita pahami sedikit-sedikit sambil sambil jalan gitu ya. Oh, Karena iya. mulai sekarang kan namanya AI itu kan menjadi hampir semuanya sudah pakai AI ya. Iya, Ya udah orang hampir sudah semuanya sih, Pak. kamera, apa, apalagi produk-produk teknologi ya, Iya, itu teknologi udah, teknologi. apa, Sangat sangat berkembang sih, Pak, sekarang berkembang. tuh, Pak. Jadi kita kadang-kadang sudah apa, sudah susah membedakan apakah produk ini asli atau itu Produk palsu. AI. Ya, misalkan ada kalau kita lihat kemarin ada video dan gitu ya, Iya. menggunakan bahasa Cina. Ya, oh iya itu Itu kan yang AI baru ya, juga Pak, itu, itu? ya. Yang hoax itu ya, Pak, betul ya? Iya itu hoax Iya, hampir yang itu hoax itu itu ya? bukan hoax berarti produk AI itu ya, produk Iya. AI dengan situ gitu. Terus di beberapa kalau Anda lihat di Instagram atau di apa itu ada produk, AI yang ya virtual. Mmm. Dia bisa menghasilkan uang gitu loh. Apa, Pak, Jadi yang bisa menghasilkan uang? iya, jadi produk AI itu kan juga macam-macam ya, ada seperti bentuk bentuk, dia seperti menjalankan aktivitas sehari-hari, foto gitu ya, Iya. tapi dia produk AI itu. Oh. Tapi mirip sekali gitu, mirip sekali itu sekarang kadang-kadang kita jadi susah bedakan ini asli atau tidak. Nah, ini Oh. sekarang kelihatannya saya dengar tuh negara kita sedang jangan untuk apa, ngatur tentang kalau nggak diatur kan nanti bisa apa, bebas begitu ya, tentang AI saja gitu ya. Apalagi sekarang sedang tahun politik pasti akan sangat ramai, AI banyak dipakai ya, kita harus pandai-pandai memilah gitu ya. Ya, jangan sampai tangan kita lebih cepat daripada pikiran kita gitu ya. Iya. Bukan nggak dibaca, cuma baca judulnya saja, share-share Tiba-tiba itu langsung di-send-send ya aja ya, itu Pak? apa, nasi kita mulai harus tingkatkan Oh, dan kepedulian kita terhadap hal-hal yang apa, hoax gitu ya. hoax sih. Nah itu menjadi satu kajian sebenarnya ya, satu kajian bagi mahasiswa yang ingin ini, apakah ini asli atau tidak gitu, itu hoax atau tidak, itu Iya udah banyak kan ya, iya betul. untuk menentukan nih berita ini hoax atau tidak. Sampai sekarang kita lihat produk ini, gambar ini, atau video ini betul atau tidak. Nah itu kan bisa jadi kajian itu, dan yang menarik yang bisa kita apa, riset gitu ya. Gimana caranya untuk Menentukan mengetahui itu tuh ya, ya, ketahui ini mengetahui itu apakah asli asli atau atau enggak gitu ya ya, gitu Pak? kan, Iya itu sih. kajian kita ya. Iya Jadi bener, satu Pak. sisi ada satu fenomena, satu sisi itu bisa jadi bahan kita untuk riset. Iya, betul. Ya tugas mahasiswa itu kalau mau kayak gitu-gitu tuh, sedang bingung Waduh, apa, nyari tema, itu menarik bisa tuh. Pak ya, Pak? Iya, Bisa nanti di-riset tinggal ya, Pak? cari toolsnya dulu kan, kita nggak perlu coding sampai detail gitu ya. Iya. Udah ada berapa fitur atau library yang bisa kita ya coba aja kita pakai itu. Oke. Nah, kan Bapak ini sangat berpengalaman ya, Pak, sebagai dosen. Ada nggak sih, Pak, hal-hal lucu dari mahasiswa gitu, Pak? Ya, yang pertama ini, saya pernah mengajar di beberapa tempat, terus kan udah lama ya, Iya jadi
suatu saat ketemu dengan mahasiswa gitu, "Pak, masih kenal saya nggak?" Nah, Waduh, udah ada yang tahun 2000-an, tahun 90-an, tahun 2000-an gitu ya, kadang-kadang kita sudah nggak udah dia sudah punya anak ya juga udah gitu ya, punya istri ya, Pak. udah punya istri, udah punya suami, punya anak gitu, terus kata, "Lulusan mana dulu nih?" Gitu ya. Atau kalau enggak, ini satu kasus begini, saya ngajar di suatu, apa, tempat gitu ya, beda ruangan lah ya. Nah, kita janjian nih, ya, "Pak, besok ketemu di mana?" Saya bilang, "Lantai 2, ruang jurusan." Iya Ya, jadi ketemu kan, iya. ketemunya besok. Udah, saya di ruang jurusan sini. Ternyata Oh. mahasiswa sini bukan mahasiswa informatika sini, tapi mahasiswa informatika lain. Dia datang ke lantai 2, sama semua lantai 2 sama, Iya. "Pak, saya sudah ke ruang jurusan, Bapak nggak ada," terus gitu. Saya juga di ruang jurusan. Saya nanya, "Anda mahasiswa mana?" Gitu ya. "Saya mahasiswa sini, Pak." Waduh, Aduh, saya di sini, mahasiswanya di mana mahasiswanya di gitu, di mana Cimahi. tuh? Mahasiswanya di Cimahi, saya di Bandung, anaknya di Cimahi, di ruang sama-sama di lantai 2 di ruang jurusan gitu. Ya nggak ketemu, Terus itu akhirnya gimana, Pak? ya sudah dibatalin Oh, saja. Waktu kita belum belum mengenal apa, oh, Zoom gitu ya, masih iya sih. itu yang hal yang aneh itu ya. Terus yang kedua memang ya kalau agak susah ya menghafalkan Nama ya, Pak? nama, Nama terus mahasiswi mahasiswa yang pakai gitu. kerudung bagi saya itu sama semua itu. Semua itu hal-hal yang menarik gitu. Oh, oke. Oh, kalau misalnya ada cerita-cerita yang lain gitu, Pak, cerita-cerita menarik gitu, Pak. Misalnya apa gitu, Pak, kayak misalnya mahasiswa yang ngapain gitu. Ya yang kadang-kadang pas ujian aja gitu ya, Oh, pasti mahasiswa yang dia. nggak siap itu kan kelihatan tuh, tengok-tengok itu udah gelisah aja gitu ya. Ya itu biasanya kalau dulu kan saya rada ketat tuh kalau ada yang itu buku kerjain gitu ya. Iya. Itu ada yang nggak siap dia gelisah aja, dengan gitu ada. Kalau diperhatikan ada diem aja nggak bisa ngerjain. Yang menarik gitu ya, yang lucu-lucu Iya gitu ya. sih. Berarti banyak ya kejadian-kejadian yang Ya tidak betul. terduga gitu ya, Pak, ketika Bapak menjadi dosen sih. Terus Pak, kan Bapak ini pada saat ini udah menjadi sekjur ya, Pak. Iya, Nah, kalau betul. misalnya Bapak menjadi sekjur tuh udah berapa kali sih, Pak? Ini periode kedua. Oh, ini periode Dulu kedua. periode pertama 2009 sampai 2003. Periode Oh. kedua ini sampai 2000 Oh, sampai 2027 ya, ya Pak. nanti yang kedua. Nah, kan Bapak nih sebagai dosen, sebagai sekretaris jurusan juga, perbedaan yang paling signifikan gitu, Pak, dari dosen dan juga sekretaris jurusan, Pak? Yang pertama sebenarnya kalau dari, pekerjaan itu sebenarnya harus kita tuh membantu jurusan bidang anggaran aja ya, keuangan gitu ya, Oh. membuat tapi pada kenyataannya ya kita semua, urusan mahasiswa gitu ya, mahasiswa yang gagal, kuliah Oh, gitu ya, iya. mahasiswa yang apa, lupa KRS, mahasiswa yang punya masalah, bahkan mahasiswa yang kadang-kadang apa, belum bisa bayar UKT gitu ya. Mmm. Itu ya macem lah gitu ya. Di hampir semua kegiatan itu baik apanya, dosennya gitu ya, "Oh ini dosennya belum datang," gitu ya. Bapak Atau yang mau bimbingan susah gitu ya, iya, kadang itu kasus mahasiswa yang bimbingannya susah gitu ya, itu kalau lapor ke saya ya, eee, harus apa, diterima ya, ya Pak? kita coba selesaikan gitu ya. Oh. Biasanya kalau seperti itu saya minta dulu, terakhir menghubungi kapan, Mmm, jadi saya tanyain dulu, "Kerjaannya kapan? Tanggal iya. berapa, jam berapa?" Ya. Nah itu baru saya hubungi tuh dosennya. Jadi kita punya data, "Ini loh, ini pernah menghubungi Bapak tanggal sekian," gitu. Tapi belum Mmm. ada kan. Nah itu Oh. biasanya sudah nanti kita sampaikan, biasanya beliau, "Oh ya nanti suruh ketemu aja saya jam sekian." Nah itu biasanya kalau sudah selesai itu ya sudah. Oh. Tapi ada juga yang nggak selesai-selesai gitu ya, jadi waktu banyak. Tapi Ya masih banyak ya, Pak, sekarang ya mahasiswa yang mahasiswa informatika itu memang, unik gitu ya. Kalau ada informasi ya cuma dibaca aja sih, pakai komen gitu ya, dibalas gitu ya, hanya satu aduh 2 orang gitu ya. aduh, kayaknya saya salah satu juga deh, Pak. Semuanya begitu. Jadi ya begitulah gitu ya, kalau ada masalah gitu. Baru nanti kalau sudah ada masalah yang benar-benar sudah mepet, itu baru Baru kita baru menghubungi, Pak. iya, baru hubungi ke jurusan gitu ya. Kalau masih ada solusi nggak apa-apa. Iya. Yang bikin kita nggak bisa bantu itu, dia datang,
setelah tenggat waktunya lewat. Oh, Itu baik yang seperti bayar UKT gitu ya, terus ya. kan yang paling sedih, dia sudah lewat masa studinya, Oh, karena nggak pernah datang gitu ya. Kalau datang-datang, "Pak, saya mau lanjut studi," gimana lah, mau lanjut studi dah, itu berarti nggak ada konfirmasi ke jurusan gitu, Pak? nggak Beliau ada. itu oh, Pernah kita sampaikan, ya gitu tadi, di grup kita sudah punya admin kan juga ya. enggak, berarti kan begitu udah lewat baru datang, "Pak, saya mau lanjut studi." Sudah lewat masa studinya nggak bisa bantu, ya Berarti kan? itu udah aja gitu ya? Ya sudah nggak bisa, karena Oh. secara aturan dari negara kan nggak boleh, udah lewat 14 semester itu ya sudah. Nah, tantangan terbesar Bapak sebagai sekretaris jurusan apa sih, Pak? Yang paling banyak itu ya ya berapa beberapa keluhan yang disampaikan oleh dosen mahasiswa itu yang kita nggak bisa selesaikan. Ya seperti tadi ya tentang pangan gitu ya, Iya, kita nggak bisa bantu karena kadang-kadang tuan jurusan kan nggak bisa menyelesaikan yang paling sedih. Itu ada orang tua yang datang, kita menanyakan di dari caranya anaknya. itu, kan udah bilangnya tiap ini berangkat kuliah, tapi Padahal kadang, nggak ada begitu gitu ya, dilihat Pak, nilainya masih masuk banyak gitu. yang kosong, yang menyampaikan ke orang tua juga Bingung ya, Pak? iya, karena iya kita harus sampaikan apa kita bantu ya kita bantu bagaimana saya gitu ya. Kita bantu ya secara dan Oke, berarti buat menjadi bapak tuh berat banget ya, Pak? Bapak ya sebagai jadi sekretaris itu jurusan, tugas yang sudah diamanahkan kita harus, terus tetap menjalaninya menjalankan. gitu ya. Jadi kalau kita nya terpaksa ya pasti jadi berat. Jadi kalau kita dan itu yang komitmen lah ya, terus jadikan satu Amin, Allahumma amin. Semoga aja menjadi ladang ibadah buat ya Bapak ya. Oke. Nah, tadi kan kita udah ngebahas tentang Bapak sebagai dosen, lalu juga Bapak sebagai sekretaris jurusan. mhm, Nah, eee, kan banyak nih ya, Pak, hasil riset Bapak. Nah, hasil riset Bapak ataupun artikel-artikel Bapak yang telah Bapak buat gitu, Pak. ya artikel itu biasanya kalau di kita kan tidak tidak buat sendiri ya, hanya, kok gitu ya, Iya, sama ya hampir setiap tahun ada lah ya, setiap tahun kita, dikasih baik penulis pertama maupun penulis 2 atau ketiga atau iya. berapa. Tapi kita tetap harus kan dikasih gitu, kalau nggak kadang-kadang jadi inti nanti. Oh, Penulisnya juga harus kan menjadi tugas pokoknya kan, ya tadi dari pengajaran itu kan ya gitu ya, iya, penelitian samping riset juga iya. PKM memang kita sudah terjadwal ya, itu 1 kali dalam 1 tahun. Kalau Oh. publikasi bisa 1 tahun bisa 3 4 atau Terus ada nggak sih, Pak, yang mungkin sekarang tuh Bapak pengen riset banget soalnya ini tuh bener-bener, apa ya, bener-bener sangat berkaitan gitu, Pak, dengan ataupun relate sama kehidupan kita sekarang gitu, Pak? yang, yang ini aja yang dari yang untuk menyelesaikan oral ini kan. Nah, algoritma yang saya gunakan itu basisnya dari image processing yang ya yang tadi tuh, dari tahun 2 awalnya, itu yang buat, apa, buat gambar gambar palsu. Oh, itu Jadi mendeteksi gambar palsu atau gimana, Pak? membuat gambar palsu. Membuat gambar Jadi palsu? misalnya ada beberapa gambar gitu ya, Ya. itu kita bisa ambil matanya dari sini, jadi muncul Oh, sebuah sebuah gambar baru, foto baru, yang sampai nanti itu tidak dikenali sebagai gambar palsu. Itu dimulai penelitian 2004. Nah, kembangnya jadi banyak sekali, nanti bisa ke video, nah ini ke net processing untuk mapping, untuk peta itu ya, oh, peta itu. Kan datanya kan data bentuk peta nanti itu yang sekarang fokus ke situ. Dan memang kendalanya satu itu adalah butuh hardware yang mumpuni. Karena ya. ya image processing kan biasanya, eee, butuh
hardware yang bagus ya. Dia nanti apa, menyeleksi dari ribuan gambar. Kemarin ada mahasiswa yang sudah coba pakai itu 6 hari untuk membuat kalau dia membuat sebuah karakter kartun. Jadi foto Oh, Maran gitu ya, ya. Maran itu diubah menjadi kartun gitu ya, jadi Oh, karakter kartun. Nah itu 6 hari tuh. itu membuat produknya 6 hari? Iya, buat jadi bentuk seperti Bentuk gambar kartunnya? kartunnya gitu. Tapi walaupun Oh, belum, karena keterbatasan alat jadi itu tadi hanya, eee, apa, tidak sampai benar-benar bagus ya, karena alatnya yang terbatas. Tapi sudah bisa membuat itu. nah Pak, sekarang kan kita udah di ujung acara nih Pak. Oh, Nah mungkin sekarang nih, ada nggak sih Pak closing statement ataupun quotes dari Bapak untuk kita semua gitu, untuk para pemirsa gitu Pak? kalau saya lihat dari ini ya, eee eee, mahasiswa dulu ya. Kalau Iya, mahasiswa itu harus tetap kalau di informatika kan harus berani mencoba hal-hal yang baru ya. Terus level untuk semangat itu harus level yang tinggi gitu ya. iya, Gagal coding, banyak error, ya sudah jalani lagi gitu ya. Saya juga gitu kalau, membuat program langsung jadi, itu kelihatan nggak menarik gitu ya. Tapi kalau ada salah itu yang menarik gitu ya, sampai ketemu kepikiran kalau nggak selesai, tidur kadang kepikiran gitu ya. jadi nggak bisa tidur sih Pak sebenarnya Pak. Ya, kalau kalau quote-nya apa ya, quote-nya itu bahwa yang pasti itu kan perubahan ya, perubahan itu sesuatu yang pasti, nah kita harus menyiasati perubahan itu agar Mmm, tidak terhimpit oleh, oke, eee, apa, perubahan akan selalu terjadi dan itu iya, pasti gitu ya. Kita tidak bisa mengabaikan perubahan, menyiasati bagaimana kita tetap berjalan dengan koridor yang benar. seperti air gitu Pak yang mengalir Ya gitu ya air Pak? mengalir, ya. Ya kita kan banyak yang berubah kan setiap saat ya, Iya. berubah, udah berubah gitu. Oke, terima kasih kepada Ya Bapak Agung Wahana yang di mana sudah menjadi narasumber pada kali ya, ini. sama-sama. Bapak dosen kita, Bapak sekretaris jurusan kita. Mungkin terima kasih kepada para pemirsa dan juga terima kasih kepada teman-teman semua. Jangan lupa subscribe, like, and share ya buat YouTube kita yaitu Informatika UIN Bandung dan juga jangan lupa juga, kita juga ada di Sakti Podcast yaitu ada di Spotify dan juga ada di Informatika UIN Bandung yaitu akun media sosial. Mungkin terima kasih juga pada teman-teman yang sudah subscribe, like, and share dan juga jangan lupa langsung share lagi ya. Nah mungkin di sini ada terakhir nih Pak, yaitu ada jargon Pak. Jadi jargonnya tuh kita adalah unggul jurusannya, sakti informatikanya. Boleh Pak satu kali ya? Oh boleh, Oke, nanti kalau kata saya 1, 2, 3 langsung kita bareng aja ya, Pak. boleh. Oke, 1, 2, 3. Unggul Unggul di jurusannya jurusannya, Sakti sakti Informatika. informatikanya. Yes. Oke.